Soal isu Jokowi telepon Hakim jelang putusan sengketa Pilpres, MK bilang begini. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan, lalu pasti yang disasar ada Soehartojo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Soehartojo, keterangannya apa ya, Soehartojo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soehartojo. Karena kalau kita lihat dari awal, Soehartojo justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan? Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartojo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartojo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Soehartojo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distinktif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Kaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum, dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan proses yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartojo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Kalau cara pendekatan sengketa Pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan Pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim.
Beredar informasi liar bahwa Presiden RI Joko Widodo menelpon Hakim Konstitusi jelang sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 digelar pada Senin 22 April 2024. Mengenai kabar tersebut, juru bicara Mahkamah Konstitusi atau MK, Fajar Laksono hanya merespon singkat. Dia mengaku tak tahu ada informasi tersebut dan siapa yang menyebarkannya. Saya nggak tahu, silakan tanya kepada yang berikan informasi itu, kata Fajar kepada wartawan di gedung MK Jakarta Pusat Minggu 21 April 2024. Fajar hanya memastikan pihaknya telah melakukan serangkaian mekanisme pengamanan agar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH mengenai putusan sengketa Pilpres 2024 tidak bocor sebelum dibacakan ke publik. Salah satu mekanisme yang diterapkan yakni ruang RPH tidak bisa dimasuki sembarang orang selain yang berkepentingan. Selain itu, Fajar menyebut tidak ada alat komunikasi yang digunakan selama RPH berlangsung sehingga meminimalisir bocornya informasi yang terjadi di ruang RPH tersebut. Dengan segala mekanisme tersebut, Fajar memastikan putusan sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor ke publik sebelum dibacakan di ruang sidang.